kuasa Bapa. Nah, ketika Zakir naik mengajarkan Yesus membuat mujizat dengan kuasa Bapa, memang tidak bisa dipungkiri Yesus jatuhnya jadi nabi, bukan Tuhan. Tetapi ketika kita mengatakan Yesus membuat mujizat dengan kuasa Bapa dan kuasa ibunya yaitu Roh Kudus, Matius 12 ayat 28, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Ingat, Roh Allah bukan Bapa. Roh Allah bukan Bapa. Itu Roh Allah itu pribadi sendiri. Itu berdiri sendiri. Nah, Roh Allah ini siapa? Itu adalah istrinya Bapa atau rohnya Bapa. Itu sama sebenarnya artinya. Karena satu kesatuan. Jadi kalau Yesus membuat mujizat dengan kuasa Roh Allah dan Bapa juga membuat mujizat dengan kuasa Roh Allah, jatuhnya sama dengan Yesus adalah Tuhan. Gitu. Matematikanya seperti itu. Kalau aku ya, Bang Luga, menurutku enggak seperti itu. Aku enggak setuju ya. Kang Dito sama Bang Fandi, Ervendes, aku enggak setuju dengan Bang Luga. Tapi menurutku Yesus itu bermujizat dari keilahiannya, dari hakikatnya. Kalau dia bermujizat dari Bapa dan ibunya, berarti Yesus ini bukan Tuhan, hanya nabi biasa. Tapi sesuai dengan, tunggu Bang Luga, sesuai dengan dalil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Yesus ini adalah firman Elohim. Jadi dia bermujizat itu dari keilahiannya, dari hakikatnya itu. Karena hakikat Yesus kan bukan manusia biasa, hakikatnya adalah Elohim. Jadi dari situlah dia Pak bermujizat, aku dan Elohim satu. Begitu. Kalau dari ibu dan bapaknya, aduh, berarti Nabi Yesus. Gini. Bang Luga harus disyahadatkan. Gini, kalau Yesus menganggap Allah Bapa adalah Bapa kandungnya dan Allah Roh Kudus adalah ibu kandungnya, pertanyaan, nabi mana yang sanggup menganggap Bapa itu Bapa kandungnya? Nggak ada satupun nabi. Nabi itu hanya menganggap Allah itu adalah Tuhannya dan dia adalah pembantunya. Hanya Yesus yang sanggup menganggap Roh Kudus adalah ibu kandung dan Allah Bapa adalah bapak kandung. Saya menganggap Bapak itu bukan bapak kandung saya. Bapak kandung saya adalah Marcel Tambunan. Saya hanya diangkat menjadi anak-anak Allah karena saya dipenuhi Roh Kudus. Jadi saya ini anak angkat sebagai anak-anak Allah, bukan anak kandung. Nah, kenapa Yesus harus melibatkan bapaknya? Karena satu, saya kasih contoh. Misalnya Anthony Salim. Anthony Salim adalah pemilik BCA, salah satu orang terkaya di Indonesia, kekayaannya 111 triliun, ya. Kalau anaknya Anthony Salim adalah Axton Salim, dia kaya. Tentu dia tidak bisa dibilang kaya karena diri sendiri. Karena dia adalah kaya karena memang bapaknya kaya. Kalau bapaknya miskin, pasti dia bukan orang kaya, Axton Salim. Nah, Yesus itu berkata di dalam Matius pasal 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Nah, jadi Yesus itu kaya karena ada DNA bapaknya di dalam dirinya. Sama seperti saya. Bapak saya Marcel Tambunan. Saya anak sulungnya, saya anak sulung ya, anak pertama. Dari cucu pertama dan anak pertama saya, makanya saya pewaris seluruh kekayaan kakek saya sebagai tuan tanah di Pangaribuan. Itu hampir seluruh harta bapak saya itu saya yang pegang. Karena marga Tambunan, DNA Tambunan ada di dalam diri saya. Nah, demikian juga Yesus. Yesus itu Tuhan, satu, karena memang bapak kandungnya Tuhan, DNA bapaknya ada di dalam diri Yesus, tapi DNA bapak tidak ada di dalam diri Nabi. Kalau ibunya siapa Bang Luga? Ibunya Yesus, ibu kandungnya. Ibu kandungnya Yesus adalah Allah, yaitu Tuhan yang disebut pribadi kedua atau pribadi ketiga yang namanya disebut Roh Kudus. Roh Kudus itu pencipta langit dan bumi. Allah Bapa sendiri, ya, Allah Bapa sendiri ketika dia ingin menjadikan alam semesta, dia tidak bisa. Dia memakai kuasa pribadi lain yang namanya pribadi ketiga, yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus ini wujudnya perempuan bersayap. Dari mana saya tahu bahwa dia perempuan bersayap? Itu rahasia, bro. Ngeri. Ngeri.
Kenapa seluruh malaikat bersayap? Kenapa seluruh burung-burung bersayap? Karena satu-satunya Tuhan yang memiliki sayap adalah Allah Roh Kudus. Dia wujudnya perempuan cantik dan bersayap gilang gemilang gemilau. Ini ilmunya udah ketinggian. Bu Darni masih di bawah di bawah tanah, saya udah di langit ke-9. Jadi terlalu jauh ilmunya. Kira-kira begitu. Jadi juga sebentar boleh nanya nih. Silakan. Kalau memang ibu kandung Yesus adalah Roh Kudus, kan ini ada perkawinan antara Bapa dengan Roh Kudus gitu. Di dalam kekekalan tentunya, karena hal itu tidak ditulis di dalam Alkitab, karena itu bukan bagian kita. Ya, kita manusia-manusia blow on di muka bumi ini juga jangan sok kepedean. Cukup Bentar, yang ada di dalam Alkitab, kau taati dulu yang ada di dalam Alkitab. Jangan kau mau ketinggian, kira-kira begitu. Nah, karena Bang ketinggian Ervo, itu Bang Ervo bilang gini sama si Luga, mana dalilnya di mana ibunya Yesus itu Roh Kudus. iya, mana dalilnya dalam Alkitab? Jangan cuma otak mau kau pakai, padahal kau sendiri yang berkata begitu. Karena Gubernur Jokowi pun nggak laku kayak gini, apalagi kau. Jokowi ngomong teologi ya, mudah nih. Apalagi kau. Coba. Kayak mana? Dari mana kau dapat? Kau jangan ngomong kasar, nanti ku tempeleng kepala kau ya. Jadi gini. Di mana dalilnya? Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berdasarkan gambar dirinya. Paham nggak? Saya ulang. Ya. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berdasarkan gambar dirinya dan gambar wajahnya. Sekarang gua tanya, laki-laki dan perempuan diciptakan berdasarkan gambar siapa? Coba kau jawab. Gambar dirinya. Diri siapa? Diri Allah. Nah, berarti ada Allah yang gambarnya perempuan, betul nggak? Jadi kau simpulkan. Berarti ada Allah. Mana ada Allah laki-laki perempuan? Jangan kau nyimpulkan. Jadi kau pandai-pandaian. Si goblok ini. Ini kok lama-lama makin tolol. Kukira gue udah pintar. Di mana ada ayat dikatakan ada Allah perempuan? Saya ulang, kurang ajar, perhatiin ya. Bukan Allah. Di mana ada Allah perempuan? Tunggu dulu, kau juga sopan. Jangan dulu, Bang Luga juga sopan. biar Bang Luga dulu selesaikan. Jangan dipotong-potong dulu. Silakan Bang Luga. Iya. Allah menciptakan laki-laki. Allah menciptakan. Allah perempuan di mana tertulis? Kurang ajar, makanya Diam dulu Bang. Jangan dipotong dulu. Biarin dulu selesai baru Anda tanggapin. Silakan Bang Luga. Sakit hati kan kau di-mute sama orang Islam kan? Nah, jadi gitu. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang paling penting nih. Menurut gambar dirinya. Berarti kalau sudah dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dirinya, ya berarti Allah itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Itu dasarnya. Kalau kau nggak ngerti juga, saranku mending kau habis coli, kau bunuh diri. Udah selesai masalah. Bener kan? Udah, ngomonglah muncungmu, buka muncungmu. Tempeleng nanti kau. Oke, silakan Bang. Evidence, silakan Bang. Ini harus berkaca sama Luga ini teman-teman Kristen di Indonesia ini. Harus sungkam kerjaan kau. Harus sungkam sama Bang Luga. Kalau kata Bang Juma, air cucian kakinya Bang Luga kalian minum. Udah turun dia saking bunuh diri. Betul. Iya, mungkin dia langsung coli kali. Langsung sudah nih. Silakan Sekarang Darni. Kenapa diturunkan? Enggak, dia turun sendiri Bu. Dia kabur. Silakan Ibu Darni. Dia dicabut sama bapaknya, bapak kandungnya Belzebul. Dicipat bibirnya langsung ditonjokin mulutnya tadi. Gini Bang Luga. Marilah kita ciptakan manusia seturut dengan rupa kita. Kan begitu. Marilah kita ciptakan. Jadi manusia Adam diciptakan menurut gambar Yesus. Gambarnya, ya. Lalu Adam perempuan dari mana? Ya, kan ada malaikat di sorga. Kok ada malaikat? Dalilnya mana? Iya dong, tentu dari situ diambil rupa perempuan itu dari para malaikat. Tapi kalau dari rupa ibunya
Yesus kamu bilang Roh Kudus, nggak masuk di akal, nggak ada dalil. Coba Kejadian 1 ayat 27. Di situ dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya, bukan gambar malaikat. Gambarnya. Gambar marilah, kan katanya. Marilah 27 kau baca ayat 27. Iya, jangan yang itu aja. Jangan 27 kau baca itu juga yang marilah. Iya, 27 juga. dulu kau baca. Nah, itu. Kau udah baca itu, sekarang kau baca yang 27-nya. Maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Nggak ada kata malaikat di situ. Itu gambar Tuhan. Betul nggak? Iya, daripada jadi kau jangan tambah-tambahkan. Lebih Kamu aneh. Jangan itu. kau tambah. Ibunya bukan Yesus. Masalah lebih aneh. Bukan masalah aneh. Itu lebih aneh lagi. Bukan masalah aneh. Perempuan itu sudah jelas-jelas menurut Yesus gambar siapa? Dilahirkan oleh Maria di bumi. Masa dia Roh Bukan Kudus? Itu yang saya tanya sama yang lahir, Darni. Yesus itu lahir Darni, dari perut sebentar dulu, Maria. Darni. Dan bukan itu yang saya tanya, bukan dari perut siapa, bukan, nggak penting perut di sini. Yang saya tanya sama kau, perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Itu yang saya tanya. Jangan kau lari-lari kau di sini. Iya, gambar malaikat. Tuh, mana ayatnya? Gambar malaikat. Malaikat kan ada Dalilnya di surga. mana? Dalilnya mana? Ikan ada malaikat di surga. Mungkin dari situ itu tafsiran saya. Jangan mungkin yang saya tanya dalil, bukan mungkin. Kau juga nggak ada dalilmu, lu kan? Kau pun nggak ada dalil. Oke. Jadi juga pun nggak ada dalilnya. Hidup dalam kemungkinan. Jadi dia adalah debater mungkin. Mungkin dia masuk Kalau neraka. Luga hidup dalam ngarang. Luga hidup dalam ngarang. Luga, jangan kita bingungkan para jemaat-jemaat yang di bawah lo, Luga. Jangan kita asal-asal lo, kasihan lo Kristen-Kristen. Jadi jangan kita karang sendiri. Kita tanya para pendeta bagaimana, begitu kita sepakatkan. Gitu Bang Luga, jangan kita karang sendiri. Kasihan seluruh Kristen, walaupun aku Advent atau ada pun agama yang lain, HKBP, Pentakosta, kita semua sama, Tuhan kita satu, Tuhan Yesus. Jadi kalau peraturan-peraturannya yang dibawa yang berbeda-beda, ya oke, marilah kita mufakat, jangan lagi kita saling menyerang. Nah, itu maksudku loh, Bang Luga. Kemana Bang Luga ini? Loh, kok lari dia? Bang Luga. Ditombak itu. Kok kabur Balik dia? kena tombak dia. Bagus sekali edukasi. Ngarang dia pulanya ditombak. Apanya bagus kau provokatornya kau. Andi, bagus kau bilang. Senang kau Kristen-Kristen itu berlaku. Iya bagus, enggak bagus karena rasional masuk akal kalau Yesus itu apa punya. Mana ada masuk akal? Masuk Punya di perut, ibu dibuang ke kandungnya Roh jamban. Kudus. Ibu Ntar lagi kandungnya dia Roh naik. Kudus. Ntar lagi dia naik. Bentar, sabar. Sabar ya. Enggak lagi Gitu. dia naik. Ini Kenapa memang kan? Masa Kristen ini itu Ibu Yesus Kristen- Roh Kudus. Ini Kristen harus memang sungkem sama Bang Luga ini, harus sungkem. Jadi air Apanya sungkem? Enggak dong. Tunggu dulu. Kalau Bang Luga dari sawah itu cuci kakinya Bang Luga itu diminum sama Kristen yang lain gitu. Aduh, jangan gitulah. Itu penistaan namanya. Harus sungkem sama Bang Luga. Mana ada satupun yang benar statement Bang Luga, masa dibilangnya Ibu Yesus Ya, Roh Kudus, kali ini, istri Bapak kali itu ini Roh gini, Kudus. Bu Darni, karena dalil yang dia bawa adalah Kejadian 1:27. Menurut yang tertulis saya membenarkan, karena nggak mungkin Tuhan itu cuma laki-laki, sementara dia mengatakan laki-laki dan perempuan. Iya, seperti yang aku bilang tadi Bang Dito. Jadi wanitanya itu dari mana diambil gambar perempuan? Kan malaikat-malaikatnya di surga. Siapa lagi kalau bukan Roh Kudus? Begitu. Iya, malaikat-malaikat itu kan perempuan. Ada kan wanita, ada laki-laki malaikat, ada perempuan malaikat. Tentu dari situ gambaran wanita itu diambil. Gambaran Itu pria poinnya, itu itu diambil poinnya kan. dari gambar Itu Yesus. Elohim loh Bu Darni, gitu Bu dia. Darni. Yang di dalil itu bukan malaikat. Iya. Itu dalilnya adalah Iya. Elohim. Elohim, Yesus kan firman Elohim. Iya, Menurut nggak ada gambar hubungannya Yesus sama yang diambil. malaikat kan? Seperti itu. Nggak ada hubungannya sama Ada. malaikat kan? Untuk
Untuk wanita ada, untuk wanita mungkin dari situ sudah diambil gambar para Adam Hawa. Gambar Hawa itu diambil dari bentuk malaikat wanita itu gitu. Jangan dibilang istri Elohim ada. Oke, Kan oke. aneh Bang Luga. Oke, saya jawab Jangan ya. gitu Bang Saya Luga. jawab ya. Luruskan Saya jawab itu. ya. Malaikat bersayap. Kenapa malaikat bersayap? Ada satu nabi dari Amerika, itu ada YouTube-nya ya. Tapi di dalam berbahasa Inggris itu disimpan oleh Ryan Hamar, itu ada YouTube-nya. Kenapa burung-burung bersayap? Kenapa semua malaikat bersayap? Nggak semua, sebagian. Ternyata jawabannya itu diambil dari satu pribadi Allah yang memiliki sayap yang namanya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sebenarnya wanita cantik yang bersayap. Itulah gambar dari Roh Kudus. Makanya kenapa burung-burung bersayap, kenapa malaikat-malaikat bersayap, diambil dari gambarnya Roh Kudus. Nah, kalau si Darni mengatakan bahwa perempuan itu diambil dari gambar malaikat, tentu itu tidak, karena derajat manusia itu lebih tinggi daripada malaikat. Nggak mungkin yang lebih rendah diambil gambarnya oleh yang lebih tinggi. Tetapi kalau dibilang bahwa Kejadian 1 ayat 27 Allah menciptakan perempuan menurut gambar Allah, tentu jelas itu ada ayatnya. Tapi kalau Allah menciptakan perempuan berdasarkan gambar malaikat, kenapa laki-laki gambar Tuhan, terus malaikat gambar perempuan? Itu sangat tidak adil. Harusnya laki-laki dan perempuan itu adalah gambar Tuhan. Kejadian 1 ayat 27. Maka benarlah Roh Kudus itu perempuan. Nah, kalau kita lihat perempuan, apakah ciri-ciri Roh Kudus seperti perempuan? Jelas dikatakan barang siapa yang dipenuhi oleh Roh, dia akan memperoleh hidup kekal. Dipenuhi Roh Kudus itu sama seperti kita dikandung dalam ibu kita 9 bulan. Kita seperti dikandung, maka kita lahir. Yang menciptakan kita adalah ibu kita secara jasmani. Itu gambaran dari Roh Kudus menciptakan umat manusia. Tapi dibikinlah gambarnya yang dalam konteks yang lebih kecil, yaitu seperti ibu yang sedang hamil. Betapa dahsyatnya seorang perempuan bisa melahirkan seorang manusia dari badannya sendiri. Itulah gambar Roh Kudus, di mana Roh Kuduslah yang menghembuskan nafas kepada Adam sehingga Adam bisa bernapas. Jadi kalau dikatakan kenapa kita bisa hidup, jawabannya bukan karena Allah Bapa, tapi karena Bapa mengizinkan Roh Kudus menghembuskan nafas, maka terciptalah kita sehingga kita menjadi makhluk hidup. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Berikan dong tepuk tangan. Begitu Bu Darni. Makanya Bu Darni, kau belum cocok jadi pendeta, kau jadi jemaat dulu. Jemaat pendeta. Memang aku jemaatnya Bang Luga. Mana Ya udah, pendeta? makanya jangan kau bantah Aku para rasul. nggak Kami ada. ini udah rasul, kau masih Pekerjaanku jemaat. yang paling tinggi di jemaat itu nggak ada. Aku hanya Iyalah. anggota biasa. Ibu-ibu, Nah, sebagai ibu-ibu sebagai yang mau anggota belajar, biasa, gitu. tahu diri. Kalau rasul lagi ngomong, jangan dibantah. Itu yang benar. Tapi rasulnya kalau sesat ngapain didengar Bang Luga? Dari mana kau bisa tahu rasul sesat sementara posisi kau aja Umurku jelata? Bang Luga sudah 50. Iya, Dengar, Bang Luga. bukan Umurku masalah umur. nanti bulan 4 52, ya. Bulan 4 umurku 52. Saya juga Belum udah tua, ada dan 45 pendeta saya. satupun yang mengatakan bahwasanya Nah, perempuan Hawa diciptakan daripada Oke. istrinya oke. Elohim. Jadi begini Bu Nggak ada. Darni. Jadi begini Bu Darni ya. Di abad pertama sampai abad ketiga itu diajarkan Roh Kudus adalah ibu. Banyak literatur di abad pertama yang bertuliskan bahasa Aramaik itu mengajarkan Roh Kudus ibu. Nah, ketika gereja Katolik berkuasa di abad ketiga, maka dibikinlah konsili. Maka dibunuhlah semua orang yang mengatakan Roh Kudus ibu ini. Makanya ada satu bapak gereja yang terkenal namanya Origen. Origen itu mengajarkan Roh Kudus ibu. Tapi karena gereja Katolik berkuasa, dihabisilah semua yang penganut Roh Kudus ibu ini. Tetapi ada literatur yang ditanam di dalam pasir sehingga masih bisa dibaca. Tapi penyebaran Roh Kudus ibu ini secara diam-diam selama 1700 tahun. Nah, dan juga melalui penglihatan-penglihatan. Karena kenapa? Selama 1800 tahun, ya,
itu gereja Katolik berkuasa sampai Martin Luther mengadakan reformasi untuk keluar dari gereja Katolik, itu untuk mempersempit kekuatan Katolik. Pecahlah dia, masuklah di Martin Luther. Nah, ketika di gereja Protestan Martin Luther, maka Tuhan mulai bisa lebih berkuasa bergerak dengan bangkitnya kegerakan karismatik di abad ke-19. Nah, ketika di abad ke-19 ini bangkitlah gereja karismatik, disinilah mulai mendapatkan penglihatan-penglihatan dan nubuatan. Karena kalau kita masih di gereja Katolik, di bawah satu naungan organisasi Katolik, kita dapat mimpi, kita dibunuh. Kita dapat penglihatan, kita ditampar sama paus. Tapi karena gereja Protestan sudah makin besar, bangkit gereja karismatik melalui Protestan, kita dapat mimpi, paus nggak bisa bunuh kita. Karena kita beda agama, ucok, ya kan? Lakum dinukum, agamamu lakum dinukum waliyadin, berlakulah seperti kata orang Islam, bagimu agamamu patung, bagiku agamaku Roh Kudus Ibu. Makanya Ibu Darni, harusnya kau udah bisa memanggil saya opung. Saya ini Eporus jatuhnya di saya mendirikan sinode sekarang. Sinode King of King, ini udah di atasnya paus. Harus sungkem ya Bang Luga. Harus iya. Sungkem. Kemarin aja Bang kaki. Juma sampai bilang, sampai kalian katanya disuruh minum air cucian kaki saya, tapi nggak usah, itu nggak perlu. Tetapi kalian setidaknya harus menghormati kami para rasul, paus yang akan berkuasa di seluruh bumi. Karena saya akan mendirikan gereja itu rencana di seluruh Indonesia, di Malaysia, di Singapura, Pakistan, Cina, India, Timur Tengah, sampai ke Yerusalem. Di seluruh bumi nanti kami dirikan gereja King of King. Nah, kamu sebagai jemaat jelata, mumpung kau kenal saya hari ini, karena kalau saya nanti sudah masuk di daftar orang terkaya di dunia, kamu udah nggak bisa ketemu saya lagi. Kamu telepon masuk nggak bisa, karena pengawalannya udah ketat. Mumpung masih belum ketat, masuk, jangan kelamaan. Nanti kalau saya udah dikawal 200 bodyguard, udah nggak bisa lagi. Salaman pun kau nggak bisa. Apalagi foto bareng, nggak bisa. Jadi mulai hari ini Ya, silakan menyerahkan diri Bu Darni. iya. Juga masih ada di Gini sini. loh, Silakan. nggak mungkin aku menyerahkan kepada Bang Luga, menyerah diri kepada Bang Luga, karena ajaran Bang Luga ini menyalahi ajaran Yesus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 dikatakan, jika engkau mengenal Elohim, tetapi engkau tidak menuruti hukum-hukumku, engkau adalah seorang pendusta. Bang Luga nggak berhari Sabat. Hukum Elohim, hukum keempat menguduskan hari Sabat. Nggak mungkin aku mengikuti Bang Luga. Berarti Bang Luga lah yang dikatakan Yesus di dalam Matius 7 ayat 21, waspadalah terhadap guru-guru palsu. Ayo Bang Luga. Bagaimana mungkin Yesus di hari kiamat akan waspada? Sementara saya sudah beberapa kali saya berdoa, Tuhan Yesus datang di kamar, berkunjung ke kos-kosan. Luga, apa kabar? Shalom Tuhan Yesusku. Dia pakai jubah emas, di lantai 22 menara doa. Wajahnya seperti sinar matahari sampai saya jatuh pingsan karena Tuhan Yesus datang. Ketika kami berdoa, kelihatan jubahnya berkemilau-kemilau, kami lagi duduk, ada jubahnya berkemilau-kemilau. Ngeri, setan nggak bisa masuk, takut kena injak sama Gabriel yang ngawal Yesus. Ada Mikael di situ. Ketika setan langsung dibelah kepalanya. Saya Jadi hanya Bang Luga, menyembah Yesus. Bang Luga, orang-orang ini nanti Bu Darni lolom bulan Edward ini jadi apa nanti mereka ini? Kalau mereka tidak mau bertobat juga sampai hari ini, mereka inilah yang disebut sampah-sampah alam semesta yang akan dibuang ke lautan api. Mumpung kau kenal aku Darni, ayo bergabung. Nanti kalau aku sudah di posisi puncak, udah nanti satu panggung sama Zakir Naik, kau nanti minta foto udah nggak bisa karena bodyguard udah kebanyakan. Marang-manangan si Luga. Bukan marang-manangan. Besok aku datang di acara Zakir Naik. Coba kau berani datang nggak? Cobalah dulu kau. Mana mungkin kau berani datang ke Jakarta? Karena kau lebih takut ongkos daripada takut kau memberitakan Injil, ya kan? Ongkos
1 juta, pulang pergi 2 juta, pasti kau takut kehilangan 2 juta daripada kau kehilangan kesempatan memberitakan Injil. Kalau saya tanggal 28, 29, saya tidur di situ 3 hari 3 malam. Di panggungnya saya tidur. Bawa kasur saya ke situ. Oke, Bang Lolo Bulan, Bang Edward ini Kristen atau Muslim Bang agamanya, Bang Edward? Silakan kalau mau ditanggapi Bang Luga. Roh Kudus itu katanya Ibu Yesus. Ada datanya, ada. Silakan. Ya baik. Saya mah ikuti Alkitab aja. Karena keyakinan saya kalau kita berserah diri pasti dituntun. Kalau kita sudah keluar dari jalur ya pasti kita dapat teguran. Kita dituntun. Itu Ya. saja. Jadi kesimpulannya menurut Bapak benar nggak kalau Roh Kudus itu ibu kandung dari Yesus Kristus? Mohon maaf kayaknya saya berbeda pandangan sih, berbeda pendapat. Oke, jadi dia belum mampu. Menurut saya kalau kita berserah diri pasti kita dituntun. Kita pun di jalan yang Enggak salah. kan kamu kita kan akan sudah merasa dituntun ini. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, menurut Anda Roh Kudus kan Tuhan bagi saya, Tritunggal. Yang saya tanya cuma satu, apakah Roh Kudus itu ibu kandungnya Yesus? Itu yang saya tanya. Iya atau tidak? Di luar itu dari iblis. Iya, jikalau ya katakan ya, jikalau tidak katakan tidak. Di luar itu dari iblis. Silakan. gimana ya? Tidak. Nanti Tidak, oke. kita enggak boleh langsung bilang iya, enggak boleh langsung bilang tidak. Kita berdoa. Masih ragu. Kita jawab. Oke, Iya, nah. kalau kita masih ragu, kita berdoa aja. Oke, silakan. Berarti kalau makanya jangan lepas dari ajaran. jadi gini. Jadi lolombuan ini sifatnya dia masih ingin berdoa, bertanya langsung kepada Yesus. Jadi kita kasih kesempatan untuk dia bergumul dan berdoa kepada Yesus. Kalau saya udah yakin, kalau Bu Darni dibilang tidak, kalau tidak kemungkinan ini pasti tidak ikut pengangkatan. Jadi tertinggal dalam penyiksaan antikristus selama 3,5 tahun. Selamat menikmati Kita hidup lihat ini. aja Bang Luga. Semoga nanti Kita lihat kau aja. tidak menerima microchip di masa 3,5 tahun ketika kau tertinggal ya. Jangan sampai terima, nanti kau mati masuk Oh, neraka pula. asal jangan terbalik aja ya. Yang tertinggal Bang Luga jadinya. Di dalam suatu Ketawa penglihatan lagu nanti. ada seorang ibu mendoakan saya dari Mahanaim. Dia pendoa senior. Dia bilang, Bang Luga, saya dapat penglihatan. Ketika masa pengangkatan, Bang Luga ikut tertinggal, tapi Bang Luga harus turun. Kenapa turun? Karena ada tugas khusus yang Tuhan berikan kepada Bang Luga. Karena begitu hebatnya penyiksaan yang terjadi di bumi. Jadi Bang Luga harus mendampingi mereka yang tertinggal selama 3,5 tahun. Jadi itu tugas yang diberikan kepada saya. Dan kalau Bang Luga berhasil melakukan tugas ini, Tuhan akan menyediakan mahkota. Dia dapat penglihatan mahkota saya bertingkat-tingkat seperti berlian dan emas. Begitu hebat. Gitu. Silakan Bang Lolo, tanggapannya Bang Lolo. Ya, intinya yang penting dulu meyakini Yesus itu juru selamat. Kita umat Kristen berbeda pendapat tidak masalah. Yang penting itu dulu, meyakini dulu Yesus itu juru selamat. Ya sudah, nanti mengalir aja, pasti akan. Biasanya orang-orang yang tidak menerima pewahyuan inilah yang disebut dengan Kristen halaman. Dia percaya kepada Yesus, bukan Kristen ruang Maha Kudus. Jadi Kristen halaman itu adalah Kristen yang berada di halaman pelataran gereja, tapi mereka tidak terangkat. Dikatakan dinubuatkan dalam kitab Nabi Daniel, mereka akan diberikan kepada bangsa-bangsa untuk diinjak-injak selama 120 hari atau selama 3,5 tahun. Jadi ini lolombuan ini kemungkinan besar dia tidak ikut pengangkatan. Dia percaya kepada Yesus, tapi dia harus membayar dengan nyawanya di masa selama 3,5 tahun dengan menolak tanda microchip 666. Karena dia tidak mau mengikuti. Bang Luga, kalau oten-oten yang kayak gitu suka merusak tanaman warga nggak biasanya? Iya, dia kan di halaman kan. Ya dia suka-sukanya dia lah, namanya juga di halaman, belum masuk ruang Maha Kudus. Suka merusak tanaman warga berarti ya? Ya, biasanya nanti mereka itu ya ngerecokin sana sini lah.
Makanya susah sih diajarin, bukannya ngikut. Udah enak-enak diajak gabung, bukannya dia lebih apa ya, kemungkinan besar apa yang membuat dia ini, yaitu apa, gara-gara dia tidak mau dipenuhi Roh Kudus, tidak mau menerima nasihat nabi-nabi, akhirnya kan jadi kayak begini, keras kepala, pikirannya yang berjalan. Padahal itu kan gampang aja. Roh Kudus, Yesus bapaknya, bapaknya Yesus, ya Roh Kudus ya pasti ibunya lah. Itu kan cuma 3, cuma satu pilihan. Kalau itu kan gampang banget sebenarnya. Itu nggak ada bedanya dengan 50 tambah 50 dibagi 2. 50 tambah 50 100, 100 dibagi 2, 50. Itu aja, gampang itu. Bapak, anak, Roh Kudus sama dengan mama. Itu anak TK juga bisa. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Yesus, Yesus anaknya, Roh Kudus mamanya, kan kelar aja. Tapi memang udah kelewat blow on, ya mau diapain lagi. Jadi memang bagi mereka ini keblow-onan adalah segalanya. Bang Luga yakin Tuhan itu Maha Kuasa? Yakin. Kalau Bang Luga yakin, kalau Bang Luga ingin bangun gereja, dengan doa Bang Luga aja bisa dapat pengikut. Kalau yakin. Lah ini udah seluruh bumi udah mau ngikut, Bu Udin. Gimana sih lo? Ini seluruh bumi udah mau disikat, udah mau dibersihin. Ya, lihat aja nanti. Finishing. Berarti kok lihat aja, lu lihat aja penontonnya udah 1.300 gimana? Ya, kamu coba lihat penontonnya udah 1.300. Kalau Bang Luga sudah berhasil bangun gereja dengan pengikut-pengikutnya, ya saya salut. Angkat, berarti betul doanya betul. Ya, oke. Ya. Oke, saya permisi turun ya. Jadi nggak mau dibantah Bang Lolo. Memang betul ibu kandung Yesus itu adalah Roh Kudus. Nggak dibantah. Nggak usah kemana-mana dulu, Pak Lombon, di sini aja. Saya sambil kerja, saya nanti naik lagi ya, boleh kan? Oh, oke. Boleh. Terima kasih. Iya. Nah, ini Bro Luga kenapa ditelepon-teleponin jemaat? Kayaknya udah mau cair dia ini, Pandi. Bisa jadi nanti kita cair. Ini udah mau cair ini, memang dekat lagi katanya, sudah hampir katanya. Iya kan? Ini bisa Ibu Darni, harus ikut Ibu Darni. Iya, lumayan. Harus income. Satu miliar. Ini Bang Luga, orang Advent ya. Ini baru diangkat ketua Advent sedunia ya, ini dia ya. Jangan, bukan kaleng-kaleng Advent ini. Lihat ini Bang Luga, mana dia? Nah, kemana membalik? Itu kenapa? Hidung kejepit sama kacamata, Bu Darni. Nih, besarkan ini. Ini Advent dunia. Ini Luga, bukan kaleng-kaleng ini. Ini belum Indonesia, ini masih pengangkatan ketua Advent dunia. Nih, gitu rame itu banyak kali ya. Mundurin buram itu. Lu kan nggak lihat. Ah, itu. Lu kan nggak lihat. Coba ini Luga. Nih, kaleng-kaleng ini. Ini pengikut Yesus yang masih setia akan 10 hukum. Nih dia. Kenapa itu Jika masih pakai santo? Kenapa masih pakai santo? Enggak ada santo di sini. Mana ada itu santo? Tulisan Santo Louis. Santo Louis Erika Serikat penulisnya. Bukan itu kali penyiarnya itu. Suasana pemilihan pemimpin gereja Advent sedunia. Enggak ada, kami pendeta aja. Enggak ada santo. Ini dia. Banyak ya. Luar biasa ini. Enggak mungkin kebenaran itu mati. Akan kekal sampai selama-lamanya. Namanya firman Tuhan. Nih, coba. Nih, tuh. Ini para petinggi kali ini yang ada di dunia datanglah ke sini berkumpul. Belum ikut ini kayak aku, jemaat-jemaat biasa, enggak loh. Nah, ini masih petinggi-petingginya ini, para misioner ini semua ini. Para pendeta, ketua-ketuanya, yang paling tinggi lah, ketua, sekretaris, bendahara, ikutlah kali ke sini. Itu pada ngapain itu? Itu nunggu kedatangan Yesus lagi. Mengganti
ketua Advent sedunia itu. Bukan Pergantian. nunggu kedatangan Yesus lagi yang kedua, bukan? Belum tahu kita, Yesus datang nggak tahu kita. Kan sempat itu kan. Enggak lah. Yesus Sempat. itu datang kita nggak tahu kapan. Bisa jam 2, bisa jam 3 pagi. Nah, sebelum dia datang, bersiap-siaplah kita, waspadalah kita. Tetaplah kita di dalam kebenaran, melakukan kebaikan, menuruti perintah-perintahnya. Itu aja. Saling mengasihi kita, begitu. Udah. Mana si Luga tadi? Udah pikir ya? Bang Luga? Ada ini di bawah. ini Bang Luga. Jangan bilang kaleng-kaleng. Tadi kan selama ini kan Bang Luga mengucilkan Advent. Ini tuh. Oke. Tuh, Saya tanggapin ya. Ini adalah perkumpulan di mana ini acaranya? Acaranya di Amerika. mana? Acaranya Di di mana Amerika. ini? Amerika? Di mana? Oke, dia oke di Amerika, Bang Luga. Ini adalah iya, oke, Advent. Pertanyaannya, bisa nggak orang Advent bikin seperti ini di Indonesia? Bisa nggak? Kalau Indonesia, kalau di total Nggak mampu. paling Tidak ada sekitar, kemampuan, nggak ada berapa kemampuan ya? kan? Nggak akan Kalau bisa. di Medan, Ada juga tambunan. Sebentar. Nggak bisa. Sebentar, kalau di Medan, Mustahil. Di Medan 5.000 seluruh. Hanya 5.000 kalau di Medan, Sumatera Utara. Advent, nggak banyak Advent. Maksudnya Bang Luga kan Bisa selama ini Bang Luga bisa kan nggak bikin mengejek, bisa nggak mengejek bikin konser Advent. sebentar bisa Itu nggak apa di konser, Bang Indonesia Luga? bikin konser? Saya nanti rencana bikin konser Ngapain konser konser? lagu rohani Harus sebentar ya, konser bermanfaat memuji-muji bagi Yesus. jemaat, bagi umat. KKR, iya Organisasi itu KKR. sebentar Di sini dulu, Bang nanti Luga. kita ngusir setan. Bang Luga. Orang lagi ngomong dipotong-potong lagi. Yang paling penting Bang Saya Luga, lagi ngomong jangan bermanfaat dipotong-potong. organisasi itu Iya. untuk umat, bermanfaat, Sebentar mendirikan dulu. sekolah, Iya, mendirikan rumah iya. sakit. Nah, itu baru paten. Gantian dulu itu, gantian dulu. Kasih Bang Luga dulu, ngomong. Oke, silakan Iya. Bang Luga. Mereka bikin KKR seperti ini dibilang yang datang paling banyak 5.000. Oke. Ya. Saya rencana mau bikin KKR, kebaktian kebangunan rohani kesembuhan ilahi di Pantai Panjang Bengkulu, itu yang datang nanti 5 juta orang. Bisa nggak kau bikin kayak gitu? Bisa nggak? Aku bikin gitu. Bukan mesti begitu Bang Luga, kan selama ini Bang Luga merendahkan umat Advent. Ini dia. Iya, karena Ini gambaran jumlahnya cuma Adventnya. 5.000. Itu di Amerika, di Indonesia bisa nggak, Udin? Di Amerika. Di Indonesia pun di Medan ini juga kalau Iya, kami Kak. bikin KKR 2.000 5.000 datang. Iya, kalau cuma 2.000 5.000, pesantren juga anak SMP-nya juga jumlahnya Bang 2.000 Luga, doang. bangsa Israel keluar dari Mesir 2 juta. Yang selamat berapa? Bang Luga? Kok Kamu kira baca mesti kitab banyaknya? Wahyu. Kamu baca kitab Wahyu. Bukan mesti Kamu baca banyaknya, kitab Wahyu. kualitasnya yang perlu. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, sebentar, kamu jangan bohong. Gantian ngomongnya ya. Kamu sudah bertanya, saya jawab. Jangan tabrakan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, terlihat dari segala bangsa tidak terhitung jumlahnya di sorga di hadapan tahta anak domba. Jadi di sorga itu jumlahnya tidak terhitung di hadapan tahta anak domba. Ya, memang yang masuk neraka juga banyak, tetapi jangan salah ya, yang diselamatkan juga banyak. Nah, Indonesia ini jumlah muslimnya 280 juta. Bisa nggak kau bikin jadi Advent, lalu mereka bikin kebaktian raya sebesar ini? Makanya saya rencana mau bikin konser KKR di Pantai Panjang itu yang dihadiri 5 juta sampai 10 juta orang. Itu anggarannya 20 triliun. Bisa nggak? Nggak bisa. Duh, kau aja nggak ada, donaturnya nggak ada, gimana bisa bikin acara? Donaturnya dulu, dananya Maaf dari mana? guys, di bawah. Ini bukan konser ya teman-teman di bawah. Ini bukan konser, ini pemilihan. Ini Oh, kan jadi ada cuma judulnya. ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol Bukan, gitu, nggak ada nyanyinya. Dengar ini, Anjir. suasana Masa pemilihan. udah ngumpul Bang Luga. ngobrol-ngobrol. Bukan Terus nggak Bang pakai Luga, nyanyi. ini Nggak suasana pakai nyanyi. pemilihan Pakai piano pemimpin doang. gereja Advent sedunia. Ada Ketuanya, nyanyi. ketuanya Nggak ada nyanyinya dipilih. nggak? Ada dong nyanyinya nggak? nyanyinya. Ada. Pakai apa? Pakai piano, pakai Lah. band. Pakai lagu lah, musik. Dia apa? Musiknya lah. musik apa? Organ atau piano? Organ, ada piano, Kalau ada kami bass. pakai Drumnya nggak ada, drum band nggak ada ribut.
lagunya menyejukkan hati, nggak ada gila-gila jungkrak-jungkrak, nggak ada. Di sini nggak boleh, di organisasi Advent nggak boleh jingkrak-jingkrak bernyanyi, harus tenang. Ini dia ya. Angkat nafiri dan bunyikanlah, gitu-gitu dia. Yesus mau datang segera, gitu. Pengetahuan bertambah-tambah. Jangan nyanyi itu jangan nyanyi, Jin, jangan nyanyi, ada yang live YouTube nanti kena. Coba ditanggapin dong Bang Luga, gimana kok bisa kalah Itu. ini sama Advent? Enggak apa-apa kalah, enggak masalah. Yang enggak perlu kalah, yang penting kita setia kepada hukum Tuhan. Itu yang paling penting. Walaupun kami sedikit, tapi kami tetap setia kepada perintah-perintahnya. Kami tidak melenceng, tidak melanggar hukum-hukum yang sudah ditulis Elohim di 2 loh batu. Nah, organisasi ini, yang banyak ini, mereka ini tidak ada menghilangkan 10 hukum. Ini setia dan taat kepada perintah-perintah Elohim. Itu dia. Itu tandanya kita mengenal Elohim. 1 Yohanes 2 ayat 4. Jika engkau mengenal Elohim, tetapi engkau tidak mematuhi hukum-hukumnya, engkau adalah seorang pendusta. Itu. Hanya itu saja kuncinya. Kenapa ini Bang Luga sering turun-turun ini, kenapa dia? Ditelepon lanjut dulu Bang Dito. Tunggu Bang Luga dulu. Gitu ya. Ya, masalahnya yang dibawa begini Bu Darni, bisa nggak di Indonesia kayak begitu? Ya, kan pernah juga di Jakarta bikin KKR. Mana? Cuman aku nggak pernah lihat acaranya di sana. Nanti lah aku ambil, ku share, ku carikan videonya, aku minta sama jadi mereka itu menyanyikan. Jadi mereka itu menyanyikan dan mengharap Yesus turun, begitu? Bukan seperti ini. Ini kan acaranya, ini kan pemilihan ketua, Bang Dito. Ini kan ketua. Jadi seluruh dunia diundanglah para petinggi-petingginya. Contoh di Sumatera Utara. Jadi sekarang ketuanya siapa? Siapa ya? Udah lupa pula aku namanya. Udah lupa pula aku namanya. Yang penting pemilihan ketua lah ini. Jadi nanti ada seling-seling khotbah juga, ibadah juga ini Bang Dito. Jadi nanti Advent itu punya paus juga, begitu? Nggak ada paus, hanya terus ketuanya apa disebut? Pemimpin sedunia. Pendeta. Iya, pendeta namanya. Ketua pemimpin sedunia organisasi Masehi Advent hari ke-7 itu pendeta. Ya, bukan apa tadi? Paulus, bukan. Nah, mungkin jadi juga berarti pastor itu juga kan pendeta, bahasa Inggris itu. Pastor. Bukan, pastor itu sebutan untuk pendetanya Katolik. Oh iya. Kalau pendeta baru buat Protestan. Oh iya. Itu pendeta lah. Kalau kami begini, ini organisasi Advent ini kan disahkan sedunia ini, terorganisir, dia rapi, pembukuannya rapi. Oke. Gitu. Mungkin ke tema yang sedikit geser Bu Darni, karena Advent kan memuliakan hari Sabat atau hukum yang keempat. Kan itu. Betul? Betul nggak? Betul. Iya. Kalau Advent mengatakan mengimani kepada hukum yang keempat, tentang perintah hukum Taurat itu kan sudah dibatalkan sama Paulus. Sebenarnya Advent ini mengikuti Paulus atau tidak? Mana suaramu Bang Dito? Halo. Cek. Jadi, Advent ini mengikuti perintah Paulus nggak? Mengikuti dong. Kalau mengikuti Galatia 3 nomor 10 itu dikatakan, di sana dikatakan itu tidak setia menjalankan hukum Taurat. Makanya Yesus itu kan menjadi kutuk. Coba dibaca dulu. Coba dibaca dulu. Coba dibaca dulu Galatia 3 nomor 10. Nggak usah jauh-jauh. Kita baca langsung Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Apalagi? Jangan kalian baca di situ. Enggak kalian baca juga di sana. Gitu. Tentang hukum Taurat dulu. Iya. Saya yang baca ya. Galatia. Baik. Boleh.
Karena Galatia semua 3 ayat orang yang 10. hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Udaranya Ya. di bawah kutuk, Ya, ya kan? Sebab ada tertulis, Oke. terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab Taurat. ayo, terkutuk katanya, kan? yang tidak melakukan Ya. hukum Taurat. Nah, Terus hukum Taurat mau apa apakah lagi mau cuman kalian tuntut? hukum Taurat apakah cuman memuliakan hari Sabat? Seluruh yang 660 itu disatukan di dalam 10 hukum menjadi hukum kasih. Gitu. Enggak. Ini kan tentang 10 hukum Taurat. Nah, itu. Saya baca nomor 11-nya. Gitu dia. Nomor 11-nya nih. Bahwa tidak ada yang dibenarkan di hadapan Theos karena melakukan hukum Taurat. Hukum Sabat tidak dibenarkan. Karena Itu karena orang yang benar akan hidup oleh iman. orang yang benar akan hidup oleh iman. Kalau sudah Jadi hidup hukum dalam Taurat iman itu pasti melakukan nggak hukum dibenarkan itu dia. menurut Paulus. Salah. Ya kan? Kalau sudah dia beriman pasti setia akan perintah-perintah itu. Jadi begini, walaupun kita melakukan kebaikan, kalau kita menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat, sia-sia, sampah itu bagiku. Kan gitu kan? Jadi kita Ya kan, harus Paulus mengatakan percaya begitu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau sudah kita percaya akan Yesus adalah Tuhan, tentu kita tidak pembunuh, tidak pencuri. Pasti kita melakukan setia hukumnya. Itu sejalan. Itu sekelas itu. Abang adik itu ibaratnya. Satu paket. Nah, itu. Enggak. Gini. Substansi yang saya bawa, bahwa hukum Taurat ini, kan Budarni mengamini bahwa satu daripada 10 hukum kan, memuliakan hari Sabat. Iya, salah Nah, satu. ini Bang Luga udah masuk lagi. Silakan dilanjut dulu lagi. Bang Luga, Cek. Ya. kenapa turun-turun mulu? Kenapa? Itu teman gua anterin headset karena kan headset gua itu kan yang satu hilang suaranya, yang kanan. Jadi dia jual headset ke gua, baru diantar. Oke, silakan. Bagaimana tanggapan Bang Luga ini sama Advent ini? Lanjut. Advent ini adalah satu gereja yang bisa dibilang bidat dalam kekristenan. Makanya pertumbuhan mereka itu kalah jauh dengan Kristen karismatik. Ya, saya kenal pemimpinnya di Indonesia karena saya pernah debat langsung dengan tim pakar mereka, Pendeta Dr. Dani Kastanya. Itu dia punya kebaktian di di Intiland setiap hari Sabtu. Saya suka datang ke situ makan. Nah, saya dialog, debat, dan mereka ini memang nggak bisa berkembang. Saya lihat susah berkembangnya, beda sama Kristen karismatik. Kalau Kristen karismatik kan pindahan dari HKBP kan gereja terbesar, pindah ke karismatik, makin besar lagi karismatik. Dan 100 orang terkaya di Indonesia, bahkan 9 naga itu ada di karismatik. Nah, jadi misalnya kayak siapa tuh? Kayak model-model Timothy Ronald, ya. Orang-orang kaya muda, ya kan? Konglomerat Indonesia itu nggak ada yang agama Advent. Nah, makanya mereka tidak punya dana kalau bikin pertemuan-pertemuan. Nggak ada dananya, jadi mereka cuma maksain aja. Makanya mereka bikin KKR itu 10 tahun sekali. Kalau kami kan bikin KKR kan hampir tiap bulan, jadi dananya triliun gitu. Jadi makanya mustahil mereka ini bisa mengalahkan kami, mustahil. Ibarat kata tuh suatu mimpi atau halusinasi lah. Assalamualaikum. Gitu. Luga, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam Horas leku. wabarakatuh. Horas. Horas. Kau kan sialah ya. Aku ya. Iya, Aku ya. gitu. Silakan. Tadi kan silakan. dibilang Bang Luga, Advent bidat. Terus mustahil Advent bisa mengalahkan kami.
Kita ini bukan mengalahkan denom ke yang lain, denom ke yang lain. Enggak. Kita ini mengajak orang agar selamat. Bukan mau berlomba-lomba banyak, enggak. Kenapa di Advent ini sedikit? Terlalu banyak peraturan. Orang nggak mau peraturan, orang mau bebas. Nah itu, dia mau bebas saja. Nah, kalau di Advent menguduskan hari Sabat, ya, tak boleh bekerja di hari Sabat itu. Itu boleh izin itu, nih Jo. Di Sebentar. kitab itu ada nggak Advent, ada nggak Protestan, ada nggak Katolik? Nggak ada. Jadi dari mana datangnya? Nggak ada. Gini, karena Advent, kenapa dikatakan Advent? Karena setiap yang menunggu Yesus yang kedua kali. Dan Ya dari mana datangnya itu maksudku? Dari mana datangnya itu? Kenapa Katolik? Apanya? Dari mana Advent. datangnya Advent itu? Datangnya ya dari kebenaran, dari kebenaran. Ada Iya dong. nggak Yesus mencerita tentang Advent? Ada nggak Yesus mencerita tentang Protestan? Yesus menceritakan 1.1 yauta jagan koroba hukum. Paulus mengatakan, Iya, maksudku datangnya dari mana? Penuntun Kata Advent ini dari mana sampai datangnya? Yesus datang. Kata Advent ini dari mana Advent datangnya? kan Gitu? semua nama-nama agama semua manusia yang buat. Enggak apa-apa nama-nama agama itu berbeda. Tetapi apakah setia dengan Begini. perintah Elohim? Begini, Nah, itu ya, saya bicara penting. dulu ya. Silakan. Ya. Begini Bang Blender, sebentar gini. Pas saya tidak mau masuk Advent, ya. Satu, di Advent itu tidak ada mukjizat. Jadi orang kumpul, nyanyi, ngobrol, pulang. Berbeda dengan karismatik. Orang karismatik, ya. Kalau ada keluargamu yang kerasukan setan, bawa. Kalau ada keluargamu yang buta, bawa. Kalau ada keluargamu yang udah gila, kanker stadium 5, bawa. Pulang disembuhkan semuanya. Sebab ada ayat berkata di dalam Matius pasal 9 ayat 10. Yesus berkata, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan, tahirkanlah orang kusta, sembuhkanlah seluruh sakit penyakit. Apa yang diberikan kepadamu cuma-cuma, berikanlah juga cuma-cuma. Nah, ketika terjadi mujizat di KKR orang Kristen, tentu orang itu tergugah hatinya. Karena ada anaknya kanker, sudah mau mati, sudah habis uangnya ratusan miliar untuk berobat kemana-mana, hanya datang ke KR, cuma disentuh, touch, sembuh seketika. Siapa yang nggak nangis? Ratusan miliar sudah habis. Ratusan miliar sudah habis berobat, tiba-tiba datang ke KR, gratis, disembuhkan dalam nama Yesus, sembuh. Nah, kalau datang ke KKR-nya Advent, kau datang dengan kanker stadium 5, pulang stadium 6. Aduh, jadi stadium 6 bengkok, jadi bengkok. Aduh, pantas lah. Makanya wajarlah orang tidak mau masuk agama Advent. Kalaupun ada masuk agama Advent, karena kondisinya lagi sehat-sehat, lagi kondisi lagi menikmati dunia ini, jadi lagi tidak membutuhkan apa-apa, duit sudah ada, sakit sembuh. Tapi kalau nanti ada pendeta Advent sakit, ujung-ujungnya datang ke Andi Simon sama Kerisuli Lubis, sembuh. Oh iya. Sembuh langsung ya. Iya, jadi sebentar. Jadi makanya Darni, kalau gerejamu tidak ada mujizat, mending saranku, mending kau keluar, kau pindah, cari yang bergereja mujizat. Ya, karena tim saya itu semua itu bisa menyembuhkan, bisa membuat mujizat. Saya mengumpulkan tim di King of King, itu semua nabi, semua punya kuasa dan punya mujizat mengusir setan, mau mengusir iblis manapun. Jadi makanya kenapa gerejamu tidak bertumbuh? Ia orang mandul. Ini yang disebut gereja mandul, makanya disebut bidat. Silakan Bu Darni. Nggak apa-apa, itu kan pendapat Bang Loga, nggak apa-apa. Aku sekarang mau belajar menahan diri, ya. Kenapa orang di Advent ini tidak banyak, orang sedikit? Itu tadi satu, peraturannya banyak peraturan-peraturannya.
larangan-larangannya banyak. Tidak boleh makan babi, tidak boleh memakan ikan yang tidak bersisi, tidak boleh mabuk-mabuk suaminya, tidak boleh gentayangan atau nggak boleh bercincin-cincin perempuan. Ya, Sebentar ya dulu. sama, kami juga Sabar dilarang. Bang Luga, nggak boleh pakai berlian-berlian wanitanya. Tahulah wanita sekarang berlomba-berlomba ke gereja pakai berlian, berlomba toko emas berjalan. Kalau di Advent sekaya manapun dia, 1 gram pun tidak ada lengket di tubuhnya itu. Contoh macam aku, bisanya aku beli 1 lusin emas 24 karat di tanganku ini. Tapi kami tidak boleh. Jadi para wanita benci sekali kalau tidak punya perhiasan, ya. Jadi siapa mau? Banyak yang kami tanya, kenapa nggak mau datang lagi ke gereja? Malas sekali aku, nggak bisa pakai cincin, nggak bisa pakai gelang, nggak bisa pakai anting-anting. Terlalu banyak peraturannya, katanya. Ya itu dia. Jadi memilih Tuhan, memilih kebenaran itu jangan lihat duniawinya. Contoh di gereja Advent kalau KKR nggak bisa menyembuhkan orang, di sana Bisa nggak? hanya diberikan keterangan bagaimana Elohim Apa? itu, bagaimana keberadaan Ada Elohim. kuasanya nggak? Diterangkan bagaimana sejarah para nabi. Itunya diterangkan supaya umat Ya di Google juga ada. Kalau kayak gitu mah di Google juga ada. Sabar Bang Yoga. Jadi kan umat-umat itu membangunkan. Kenapa di gereja Advent nggak bisa menyembuhkan ya? Sementara mereka mengikuti hukum Tuhan. Kok di sana di gerejanya nanti seperti berdisko-disko lampu, kilap-kilap. Aku udah pernah melihatnya. Lampunya itu kayak diskotik, Kang Dito, Bang Blender. Macam mana dikelap? Itu dia disko. Itu bukan ibadah namanya seperti itu ya kan? Itulah cara-cara teknik setan untuk menggoda manusia itu supaya meninggalkan kebenaran yang sesungguhnya. Tapi saya di Arne Simatupang sampai hari ini, sampai datang Yesus, saya tetap di dalam kebenaran menguduskan hari Sabat. Sabat berganti sabat, seluruh bumi sujud menyembah kepada aku, katanya. Nggak ada dibilang minggu berganti minggu, Jumat berganti Jumat, Rabu berganti Rabu, seluruh umat sujud menyembahku. Nggak ada sabat. Jadi kau tidak percaya kalau aku nabi dan rasul ya? Nggak percaya ya? Maaf Bang Luga, enggak Bang Luga. Oke. Lalu Tapi saya sebagai jawab. guru penginjil misioneri, ya aku yakin pasti. Tapi kalau 360%. kalau nabi dan rasul nggak percaya? Nabi enggak gitu Bang Luga. Kenapa Sorry, Bang Darni? Kenapa Bang Bu Darni ini tidak percaya saya nabi? Karena kami sudah mendapatkan penglihatan saya naik mobil Rolls Royce di surga, dapat singgasana dan dikawal oleh pasukan malaikat. Nah inilah yang tidak diterima oleh Darni saya sebagai nabi, karena saya di surga sudah duduk di antara 24 tua-tua dan dikawal oleh pasukan malaikat, dan puji Tuhan naik Rolls Royce. Nah inilah yang tidak bisa diterima oleh Darni dan gerejanya, karena sampai hari ini posisi Darni dan pendetanya pun masih belum jelas ada keterangan dari surga. Jadi tidak ada surga memberikan informasi posisi pendetanya si Darni, termasuk si Darni sebagai jemaatnya, belum dikasih tahu bahwa mereka ini masuk surga atau tidak. Jadi posisinya masih menunggu berita. Kemungkinan berita ini tidak akan sampai kepada Darni sampai hari kiamat, karena langsung dicemplungin ke neraka karena tidak percaya kepada nabi-nabi Tuhan. Darni katanya percaya saya sebagai penginjil. Kalau penginjil itu nggak ada efeknya. Itu penginjil urusannya itu dengan agama lain. Kita memberitakan Injil. Tetapi kalau masalah pengajaran, kenapa Darni ini tidak mau percaya kepada saya? Karena saya sudah diberikan posisi tahta. Kalau tahta kan udah jelas. Kalau tahta itu memerintah, mengatur, dan dia nggak mau diatur. Itulah dosanya dia terbesar. Nah, sama seperti si Efudin ini juga babunya Darni ini. Ini keduanya nanti masuk neraka nih, sama Darni sama si Efudin ini. Tuh kan, dibilangnya awak pakai sabu-sabu, padahal awak nabi. Inilah yang disebut manusia terkutuk dan terhina. Silakan kau daftarkan diri kau, Lucifer Bapak
Kau bilang naik Rolls Royce, kau di surga naik Pajero Sport. Semana ya kau yang betul-betul lah dulu kan. Rolls Royce. Kok Pajero Sport dah? Rolls Royce. Lebih hebat Rolls Royce pada Pajero Sport. Semana ini ah. Nampak kali yang kau aduh mah. Longor kau tuh lah. Kau longor. Enggak ada tadi dikatakan Pajero, Rolls Royce. Betul. Di mana dibelinya Rolls Royce Indonesia ini? Kayak belum di mana kau dapat Rolls Royce apa? Lu Saya dapat Rolls Royce. Saya membawa mobil Rolls Royce itu posisinya di surga, bukan di bumi. Nah, itulah yang tidak diterima oleh si Darni, karena si Darni karena dia tidak dapat upah, jangankan dapat pahala ya, dia cuma dapat kutukan dari Tuhan semesta alam karena dia adalah pengajar sesat, tidak tunduk kepada otoritas dari 12-24 rasul akhir zaman. BBM di mana kau di surga? Ada jual pom bensin di surga juga? Nggak usah kau urusin, carilah lebih baik kau. Lebih baik kau usahakan kau dapat mobil di neraka, supirnya tengkorak. Setelah kau masuk di mobil kau ini dia karena mobilnya carry pickup tahun 80 makanya dia agak iri. Aduh Tuhan. Jadi begitulah teman-teman ya. Bayangkan udah di menjelang hari kiamat pun jemaatnya Darni di Indonesia cuma 5.000. Makanya nggak bisa dia memurtadkan orang. Nah inilah di Medan iya, hanya 5.000. Iya di Medan. Terus di Jakarta berapa? Di Jakarta berapa? Enggak tahu paling 10.000, katakanlah 15.000. Berapa? 2 juta entah itu berapa Indonesia. Itu Darni. 2 juta orang kau. Mobil Rolls Royce yang punya Luga ini bannya yang belakangan agak botak. Berapa harga ban? Bukan berapa Rolls Royce. Kalau ban dari surga nggak ada rusak-rusak lah. Gini. Ban dari mobil saya di surga itu terbuat dari permata. Aduh lucunya. Aduh. Inilah guru-guru Bang Luga itu Yesus mengatakan lihatlah dulu. Waspadalah nabi-nabi palsu. Entah nggak usah lah dulu. Nggak usah lah dulu. Yang orang-orang idiotnya semua Luga jemaatmu. Lihat ya. Kau aja si Evuden aja berani nggak kau open cam? Kubuka lah Luga kan profilmu. Kayaknya casingmu nggak betul. Ketakutan. Kayaknya macam muka-muka penipu preman. Takut dibunuh nih sama orang Islam. Takut menghujat. Enggak, muka macam mirip Mike Tyson. Cobalah dulu buka. Cobalah dulu open cam kau, pasti kau takut. Nama pun nama palsu. Coba open cam. Takut jadi. Takut salah-salah ngomong nanti dikejar. Lah Bang Luga kan harus bijak lah. Bang Luga boleh. Harus bijak Erfuen, jangan mau dipancing suruh on cam jangan mau. Kalau aku kan enggak. Salah ngomong. Oh, dulu dia si Darni kalau nggak gue tolong juga udah mau dijambak rambutnya oleh Islam seluruh Indonesia. Dia sempat menghujat orang Islam. Udah pucat mukanya. Dulu gue mau dilaporin. Gini, salah dikit aja salah. Dikit kalinya. Makanya. Padahal si Blender bebas dia menghujat Tuhan Yesus kita. Dia nggak ada ditangkap dia si Blender sama si Pandi Ahmad. Orang ini bebas untuk menghujat Tuhan kita. Tapi orang ini itulah karena Indonesia ini kan negara mayoritas. Iya kan, Blender mulai framing turun masih coba bayangkan kalau dipikir-pikir kalian semua apologet Islam yang menghujat Tuhan Yesus kami seharusnya kalian juga dipenjara dong. Ini enggak bebas kalian di room ini semua. Pendeta HTD apa katanya? Kristen lah yang penghujat katanya ditunggal. Aduh, itu pun ada gilanya itu ku tengok itu. Pendeta itu mana lagi? Coba kenapa Serfuden lari? Tunjuin. Kenapa Serfuden lari? Kurasa turun dia diturunkan.
Takut, Coba yang ini belum ada follow-follow, aku teman follow-follow dulu nih. takut dibunuh kali dia. Cobalah kita, Tuhan kita Yesus, Tuhan Yesus juru selamat kita, Kristus. Tapi orang ini buka room. Yesus itu hanya nabi biasa. Yesus itu hanya utusan. Yesus Ya, itu memang. lahir dari selengkangan. Yesus itu menetek. Yesus ini Ya memang lah. ditangkap kalian itu harusnya. Memang data itu dong. Walaupun itu data, tapi nggak gitu dong penghujatannya. Sementara Allah kalian itu aja berkata, berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Di dalam Iya, Injil udahlah, tertulis tentang Derni. Yesus. Derni, dengerin ya. Apa Bang Luka? Kau nggak usah melawan Muslim. Kalau kau melawan Muslim, itu mereka kayak singa ngejar kau seperti ngejar kambing. Jadi nggak usah lah. Cukuplah saya yang berhadapan, berdebat, dan mereka kan sudah diam tadi. Kenapa juga kau pancing-pancing lagi? Orang kalau udah diam, jangan dipancing lagi. Nanti dia kabur. Ini kan si Avandi udah mau kuajak jadi gembala sidang cabang Makassar. Si Dito Di Makassar. Si Iya, Blender. Kak. Cabang mana? Aku cabang mana? Aku cabang mana? Sekarang posisi kau di mana dulu? Medan, Posisi Medan, kau Medan, 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 Medan. Oh, Medan. Kuangkat kau yang megang Marelan, ya. Marelan ya, tanahku di situ. Marelan. Pancur Ada batu, tanah. pancur batu nggak bisa dengan Dr. Army. Ada tanahku 5 hektar di Marelan di Pulau Kura, mau kudirikan gereja di situ. 5 hektar tanahku di situ di Bukan Marelan. tanah sengketa tuh, bukan tanah sengketa, bukan. Ada bos emas, ada namanya Pak Kelembanua, pemilik 34 hektar emas di Papua, itu tanahnya semua emas. Bang Luga, saya diberkati dengan khotbah Bang Luga sebagai berkat. Ini tanah saya 5 hektar, terserah mau kau jadikan gereja mau apa. Jadi kami udah survei di situ, Marelan masuk dekat Pulau Kura di situ. Waduh, gue bilang indahnya bukan main. Nanti saya pulang mau bangun. Nah tadi rencana si Darni mau gua angkat jadi gembala sidang di Marelan. Cuma dia mau jadi rakyat jelata dia di Advent. Kalau di King of King kan dia bisa gua kasih jabatan. Iya kan? Misalnya dia mau jadi gembala, mau jadi wakil gembala bisa. Makanya masih gue tawarkan, Bodarni silakan gabung di King of King, nanti lo gua angkat jadi gembala sidang di salah satu di gereja di Medan. Nah kalau si Blender mau jadi gembala sidang di Medan, nanti bisa. Nanti lo yang megang Tanjung Merawat, tanah tante gue di situ 25 hektar. Nanti kita bangun gereja di situ. Ini Tanjung Merawa atau Marelan ini? Mana yang betul ini sekarang nih? Jangan, tapi aku berharap pancur batu. Ya kalau kau mau nanti megang Marelan boleh. Pancur batu nggak ada, pancur batu. Oh biar pacaran kamu Darni ya. Iya. Kau pun nggak senggol-senggol mulu si Darni. Hati-hati kau. Ada utang di Balung Bakwan ini. Iya. Udah Kalau gini loh. Kalau kalian nikah, si kau jadi gembala, Bu Darni jadi bu gembala kan, King of King cabang Pancur Batu. Kalian yang pegang. Iya. Kalian injili semua manusia yang ada di situ ya kan? Iya. Begitu. Jadi gitulah Bu Darni, bertobatlah. Kita pindahkan semua manusia Advent ke gereja King of King. Nanti Bu Darni yang ngarik-ngarikin orang. Bang Luga. Iya kan? Gini loh, Bu Darni lagian kan Bu Darni kan bilang bahwa orang Advent juga akan menerima microchip. Nah, saya kan menolak microchip, makanya Mana ada menerima Advent? semua Advent menolak kok. Menolak dong. Itu kan tanda 66. Iya, microchip. Jadi Itu. nanti saya kan lagi bangun pengungsian di daerah Sumatera kan. Tanah saya di Pangaribuan, tanah pribadi saya sekitar 3,5 hektar, tanah keluarga saya itu ratusan hektar di situ. Itu juga nanti saya bangun. Bang Luga, ini gereja ya besar. beberapa Advent sudah pada pergi ke perbukitan menyediakan tempat untuk bercocok tanam. Di mana? Perbukitan di mana? Ya itu rahasia lah, nggak boleh diumbar-umbar itu Bang Luga. Perbukitan itu yang paling hebat tuh di daerah kami, di daerah sono, di dekat-dekat. Nah, jadi kalau mau ke depan gabung, nanti kita gabung harus aja sama kami. ke sana. Kita harus ke sana untuk menolak itu Iya, kok tadi gabung tanda aja itu. sama kami. Tanah kami Ya, tuh, waduh, di situ pegunungan dekat gunung. Iya, Tanah ini kami pun kayak begitu. gitu. Ini pun begitu Bang Luga. Advent ada beberapa barisan yang sudah ke sana menyiapkan kongsi-kongsi lah
beli-belinya gitu, uangnya. Kalau enggak apa? Enggak, nanti gini. Nanti aku bikin KKR, ajak-ajakin aja orang Advent. Aku nanti mau bikin KKR di daerah Medan, Sumatera Utara. Ajakin aja teman-temanmu datang. Biar ku impartasikan dulu Roh Kudus itu. Fill with the Holy Ghost. Follow akun aku nih ya, follow akun aku ya. Sedikit lagi teman-teman, 80 lagi tolong follow. Follow akun teman-teman. Kenapa? Kena tombak kau, Bang Blender? Kena tombak? Iya, belum buka data. Blender kau marga apa sih? Lalahi kau. Ya, sama-sama si Pandi Senaga. Di Medan kau di mana? Sinaga kau. Namun Rambi. Blender. Aduh. Namun Rambi. Udah ngeri kayaknya udah Kau sama aku. Ya dekat. Ya udah, masa kau lewat kau lihat sering lah. Pokoknya kenapa kalian satu hari nggak lewat rumah itu tuh rasanya nggak enak, aku nggak memandang itu, betul? Iya, dalam hati. Masa? Aduh. Ya kalian gini loh Blender, gini loh Blender ya. Kalian udah ngobrol di TikTok bertahun-tahun, udah mainlah kau ke rumah Bu Darni, duduk kau di warungnya itu, pesanlah kopi, pasti disediain sama Bu Darni kopi, roti, makanan-makanan. Ngobrol lah, masa kalian tetangga dekat nggak pernah ngobrol? Pasti, udah pasti. Aku setekan anak sekolah. Gitu. Kalau pulang antar anak sekolah kau nggak ninggal itu, Darni rasanya nggak enak hatiku, ya kan? Nanti ini ya, mungkin nanti aku ya, mungkin bulan depan aku ke Medan ya. Nanti kita ketemu dah. Aku sama Blender, nanti kita ketemu di Bu Darni, boleh. Kalau Bu Darni nggak mau, kita cari kafe. Nanti juga aku ajak teman-teman Muslim Medan, M Saiful, rombongan apologet Islam di Medan, kita kumpul, kita foto-foto, baru kita nanti makan lah. Jangan. Ya kalau kau mau, boleh. Kau mau iya kan? makan babi? Congor. Iya. Jadi nanti kita bikin kopdar apologet di Medan, karena kan aku kan bolak-balik nih Jakarta Medan. Jadi nah kemarin sempat mau kopdar cuma nggak jadi. Jadi nanti kita atur lagi lah. Bulan 12 lah Natal, nggak pulang Glenn? Bulan 12. Kalau aku mah sering-sering pulang. Sering-sering pulang, aku sering bolak-balik kan aku kan juga bangun tahun baru anakku dua-duanya nggak pulang ini, sendirilah aku. Tahun baru anakku nggak ketemu mereka pulang, cutinya nggak ketemu. Emang di mana anakmu? Satu di Sulawesi Selatan, satu di Kalimantan. Jauh-jauh ya. Iya. Wah ya. Kayak mana Tapi dia? enak loh. Tapi enak gitu loh ya? tinggal di Kalimantan. Enak kan tinggal Kalimantan. Iya, dia kan di tempat perusahaan yang besar anakku. Yang Pabrik. kecil dia di PT Pama. Tapi kan itu sama kayak BJ Habibie. Nah, dia fokus anaknya ke dunia di saat dia tua, Iya, lebaran anaknya nggak datang, sakit kan, sedih kan? Sakit kali. Sakit. Itulah orang tua menginginkan anak kita, orang tua itu semakin tua semakin segan sama anak, takut dia merepotin, ya kan? Padahal aku bilang 2 tahun aja kau di situ, emang sama yang paling kecil yang di Sulawesi, nanti habis itu udahlah kau bersama mama aja lah, aku bilang ini aja leban ini kau besarkan, aku bilang gitu, kau teruskan ini aja pun nggak habis kami kan gitu kan. Ini udah mau datang Yesus, nggak ada lagi perlu mau kaya raya, aku bilang. Iya. Jadi aku memang nggak mencari harta, cari Tuhan Yesus. Iya kan, Yesus mau datang. Kalau pun banyak harta tinggal semua. Sekarang juga kalau banyak tanahmu Blender, Bang Luga, pemerintah sekarang kalau tidak dipergunakan rakyat disita, nah itu nggak ada guna. Betul. Karena makanya di akhir zaman ini akan ada pemerintahan New World Order, dan itu udah berjalan. Nah, makanya satu-satunya kesempatan kami ya akan ikut pengangkatan. Kami udah nggak mau lagi tinggal di bumi, ya kan? Nah, ketika 3,5 tahun nanti antikristus berkuasa, kami terangkat
Jangan sampai Bang Blender nggak ikut. Kebulan, kebulan. Ahmad nggak ikut. Ke awan-awan, ke surga itu kami mengadakan pesta perjamuan nikah anak domba selama 3,5 tahun, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan King of Kings duduk di atas tahta, yang pasti ketemu Bapa di surga. Nah setelah 3,5 tahun di bumi sudah kumpul di Harmagedon, itu udah kumpul 200 juta tentara dari segala bangsa bersiap-siap bertempur melawan King of King, Lord of Lord yang akan datang menunggang kuda putih. Dan puji Tuhan, abang kau ini dekat dengan bos, big boss, King of King yang ikut juga menunggang kuda putih. Dan di situ terjadilah perang Harmagedon. Kami akan turun di perang Harmagedon dan dikatakan akan dicampakkan binatang, yaitu setan-setan Dajjal itu ke lautan api, dan dibunuhlah semua yang berperang melawan kami dengan Tuhan Yesus. Itu dikatakan semua bangkainya mati dimakan burung. Burung itu sampai kenyang, darah sampai sepinggang saking banyaknya yang mati di perang Armageddon. Nah setelah musuh-musuh Tuhan Yesus mati, dibakar, dicampakkan ke lautan api, daging-daging yang dimakan burung, maka disitulah kerajaan 1000 tahun. Abang kau ini istirahat Blender. Nanti aku ngopi sama Tuhan Yesus di New York. Kami naik pesawat jet turun di New York. Kami menikmati kota-kota. Ini masih di bumi, ini belum sorga ini. Masih ada waktu 1000 tahun kami menikmati harta kekayaan bangsa. Wow, kau pikir udah sorga? Ini belum sorga. Kami masih punya waktu 1000 tahun. Bayangin, selama ini awak belum pernah ke New York, nggak ada ongkos, ya kan? Awak pun nanti ditraktir sama orang Islam, dibilangnya awak minta-minta. Tuhan, sekarang kami hidup di bumi selama 1000 tahun, itu udah nggak bisa mati lagi. Dan kami memerintah seluruh bumi di bangsa-bangsa bersama dengan King of King di dalam kerajaan 1000 tahun. Tiba-tiba gua naik pesawat jet turun di New York, ngopi, makan babi panggang, ya kan? Ibu Darni nggak ikut, Bang Luga. Makanya saya ajak Bu Darni ikut, tetapi dia masih ingin memperbabu diri kepada Advent yang udah nggak jelas. Udah ku ajak, nggak mau, ya Allah. Jadi makanya ikutlah Bu Darni, karena ini kerajaan 1000 tahun, ini belum sorga, ini masih bumi. Jadi Indonesia masih ada, Bekasi masih ada. Ngapain nyebut-nyebut nama Allah sih? Ya Allah, gimana sih Bang Luga nih ya? Allah itu dalam artian tuh Bapa kami yang di sorga, yang Yesus adalah anak kandungnya. Itu kan bahasa Arab. Udin, sekali kau itu aja kau ributin. Jelas ya? Kerajaan 1000 tahun itu bukan di surga, itu masih di bumi. Jadi kita masih pakai daging. Tapi memang para pemimpinnya udah pakai tubuh kemuliaan, udah nggak bisa mati. Betul nggak? Ini ada Bang Blender mau tunjuk data pendeta Henritan ini, Bang Blender. Gimana tuh? Alah, Henritan pendeta busuk, nggak usah ditampilin di sini. Malu saya gitu. Makanya dia ketakutan, dia bilang Yesus itu banyak. Udah nggak usah dengerin orang gila, jangan didengerin orang gila itu. Itu nggak Kristen dia tuh, nggak Kristen itu, dia kan Bang Luga. Coba yang ketiga, coba dulu yang mau ikut masuk dalam kerajaan 1000 tahun, hidup selama 1000 tahun, ketik satu yang ikut ingin di dalam kerajaan 1000 tahun, ketik 1. Aku sesuai Alkitab, aku ikut. Mual, lebih mah mual. Sesuai Alkitab, aku ikut. Ada memang kerajaan 1000 tahun. Ada dong kerajaan 1000 tahun. Ada. Jangan malu mengaku Yesus, benar-benar dilelepin lo nanti di neraka lo. Iya. Yesus lah yang jemput. Bang Dito tinggal. Bang Pandi tinggal, Blender tinggal, Temon tinggal. Jangan gituin Bang Darni, mereka itu malu-malu kucing sebenarnya. Udah dulu Yesus yang mana dulu? Ayo kita uji. Dia tidak percaya. Kalau toh percaya, dia tidak berani mengatakan the only one, satu-satunya Allah. Yesusnya Katolik disalib hari Jumat.
Yesusnya Protestan disalib hari Jumat. Yesusnya Kristen disalib hari Rabu. 1 hari setelah makan Paskah. Ya, saya ulang. Jadi beda Yesus, Pak, beda Yesus. Yesusnya Katolik disalib hari Jumat. Oke, Yesusnya Protestan. Saya jawab. Jadi gini, si Lucifer ya, manusia kurang ajar, penyesat, tukang tipu, itu sengaja dia lempar pembahasan yang gak ada gunanya. Ini kan pembahasan yang gak ada gunanya ini. Habis waktu kita ngebahas ini. Betul nggak? Hari Jumat, hari Sabtu, habislah kita. Coba kita ngecek aja udah sejam, ya. Mencari-cari di ayatnya aja udah 2 jam. Jadi itulah cara setan menipu orang, pura-pura nanya, padahal untuk mengalihkan isu, ngerti nggak? Sekarang yang terpenting pembahasan siapa Yesus, anak tunggal atau nabi? A, anak tunggal, B, nabi. Tapi kan Efraim juga nabi, Efraim juga anak Allah, Pak, anak sulung. Anak angkat dengan anak kandung beda. Saya juga anak Allah, tetapi anak dalam kurung anak angkat. Karena tadi sayanya anak iblis tadinya, karena hidup di dalam dosa. Tetapi karena saya percaya kepada Yesus, saya diangkat menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1:12. Tapi saya bukan anak kandung, karena mama kandung saya ada namanya adalah Esther Florida Tan. Itu mama kandung saya. Jadi mama kandung Yesus bukan Maria, tapi Roh Kudus. Itulah bedanya. Ngerti nggak? Kenapa dia berani mengatakan seperti itu? Siapa? Itu tadi hati deh. Begini loh, ada suatu permasalahan, tetapi sebenarnya kan permasalahan ini bukan suatu esensi. Bisa-bisa aja kita mencarinya mana yang tepat, Rabu atau Jumat. Bisa-bisa aja, tapi kan waktu kita sudah habis. Kita tuh kalau berdebat, cari yang esensi, jangan hal-hal yang tidak terlalu penting. Nah, kalau misalnya yang salah Katolik, kalau yang salah misalnya cetaknya hari Rabu, itu kan mungkin salah orangnya, mungkin dia kurang meneliti, atau pas ketika dia menerjemahkan dia salah menulis, tetapi bukan menjadi esensi. Tetapi kalau dibilang Yesus Tuhan dirubah jadi nabi, itu yang harus dihajar, itu yang harus dikejar, itu harus sikat. Bukannya yang pertanyaannya Henry Tan yang diikutin. Betul. Yang ini didukung Bang Luga. Iya, makanya kan saya bilang kalau berdebat itu harus esensi. Coba kalau saya berdebat, hitungan detik putus, suruh pulang langsung. Kamu udah pulang, kasih ongkos. Yesus Tuhan, Yesus anak tunggal, King of King, Lord of Lord, selesai masalah. Daripada masuk akal ngomongnya. Jarang di medsos sih, jarang keluar, tapi banyak pengamat di medsos. Pak Pendeta HTD, Mbok, jangan membahas sesama Kristen. Kan kita ini sama-sama Kristen ya, dari Katolik, dari Ortodoks ini kan sama-sama Kristen lah. Jawaban saya sederhana, yang bilang sama-sama Kristen siapa? Katolik, Ortodoks, Protestan dan seterusnya, nggak ada di Alkitab kok. Kita bebas mau ngomong, ya. Kalau Henry Tan, dia punya jemaat 1 juta, boleh dia ngomong. Jemaatnya 1 juta, karena udah 8 tahun ini dia ngoceh-ngoceh, dia masih sendiri kayak orang gila. Jadi si Henry Tan itu sampai hari ini pun jemaatnya nggak ada, pengikutnya nggak ada. Wanes, si Samuel tadi sempat ingin menjadi babunya Henry Tan, ternyata nggak jadi, mundur. Joshua Tewu pun mundur. Sekarang udah nggak ada lagi jemaatnya. Makanya dia bikin hal-hal yang kontroversial sehingga dia pengen dilirik orang, tapi udah nggak ada yang ngelirik dia. Ya, Donny Tan pun udah nggak mau lagi ngundang dia karena dia ternyata pendeta blow on. Nah, jadi saran saya nggak usah lagi ngurus orang gila itu, ya. Nah, kalau saya kan jelas, ya, Yesus anak kandung Bapa, mamanya jelas, Mama Roh Kudus Allah Bapa Tuhan, selesai, titik, putus. Jadi mana yang mau kami dengar ini?
dengarkan abang kau ini Eporus, ketua sinode dari King of King yang akan berkuasa atas 3/4 penduduk bumi. Selesai ya. Sebentar lagi juga saya kunjungin Dubai. Semua nanti orang Dubai pasti minta foto. Bang Luga, Nabi, a prophet from Indonesia. Welcome to Dubai, Luga Tambunan. Yes. Aku bilang, do you know Jesus is a king. Jesus is not prophet. Jesus is the Son of God. He's under the Holy Spirit and the Father. God Father. Yes, I believe Jesus Christ. Hancur piring. Hancur semuanya. Timur Tengah, Dubai, India, Inilah China. kalau kita dengerin yang belum terjadi, sudah dibayangin kayak terjadi begitu tuh. Begini. Bang. Nah, halo, Begini. selamat sore. Begini. Bang Luga, kenapa ngomong kayak gitu? Sebentar. Seorang anak dia belum menerima harta warisan, tetapi nyali seorang anak itu nyalinya udah ada, ya. Sama seperti kita. Bang Luga, kita fixkan dulu ini ibu kandung Yesus ini sebenarnya siapa? Biar tercerahkan teman-teman Kristen ini. Bentar, Bang Oke. Luga ini Kristen apa gimana? Kristen apa? Kristen saya. Apa yang lain? Kristen. Bang Luga ini. Kristen. Kristen, kenapa dogmanya kayak gitu ya? Saya Kristen juga. Kamu, ya, oke. Jadi gini Bang, di abad pertama itu Roh Kudus Ibu itu diajarkan di antara para rasul. The Acts of Thomas itu umurnya itu ditulis dalam abad pertama, dikatakan bahwa Roh Kudus itu Ibu. Nah, setelah Act of Thomas, ya Rasul Thomas, tulisan Rasul Thomas. Di mana? Tulisan Rasul Itu Thomas ada itu nanti. di mana? Ada nanti kamu coba cari di Google. Nggak resmi itu. Iya, kamu diam dulu, kamu denger dulu ya. Terus ada satu bapak gereja namanya Origen. Origen juga mengajarkan Roh Kudus adalah Ibu, ya. Tetapi karena Origen di abad ketiga, karena Origen ini dipersekusi oleh Tertullianus dan kawan-kawan dan bapak-bapak gereja yang lain, akhirnya Origen dan pengikutnya ini dilenyapkan, tetapi masih tetap ada sisa. Maka berkuasalah gereja Katolik selama ribuan tahun. Maka setelah ribuan tahun pecahlah jadi Protestan, yaitu jadi Martin Luther punya pengikut ya. Martin Luther bikin gereja sendiri. Sebentar dulu, kau diam dulu, bodak orang lagi ngomong. Saya lagi ngomong, kamu diam. Terlalu panjang ini ceritanya. Iya, kamu diam dulu. Iya, apa dasarnya Roh Kudus itu jadi Ibu? Iya, diam dulu, kucing. Saya lagi Langsung aja. ngomong. Mute dulu, kurang ajar ini. Orang lagi ngomong. Nah, jadi memang gereja Protestan dan gereja Katolik lah sebenarnya karena demi mengangkat si Maria jadi Tuhan, dikorbankanlah Roh Kudus ini menjadi bukan ibu. Masa si Maria juga ciptaan kok jadi ibunya Tuhan sih kan? Jadi punya keluarga nih, keluarga. Iya, jadi seakan-akan Maria menikah Tuhan Bapa menikah dengan si Maria, kan kurang ajar ya. Salah juga, salah. Sekarang saya tanya, Bapak kandungnya Yesus siapa? Kurang ajar. Bapak kandungnya Yesus siapa? Yesus adalah Bapa. Gimana dia bilang Bapa kandungnya? Dia sendiri adalah Bapa. Ternyata si Yohanes tainya, Bu kira siapa? Dan memangnya kamu siapa? Maksudnya Luga ini apa? Tritunggal kah atau apa? Saya Tritunggal Titanium, Tritunggal kasta tertinggi. Ada Tritunggal Udin Petot itu dipimpin. Maksudnya gimana? Tritunggal Udin Petot itu dipimpin oleh Justin. Sophia Ini aneh sekali di sini ya. Iya, kalau Wanes itu pertama kali dengar ini. Iya, kalau Wanes itu ketuanya si siapa? Si Samuel, si Joshua Teu, sama si Henry Tan. Itu bagi Jesus. Iya, Jesus only. Kau babunya si Henry Tan, kau kurang ajar. Bukan. Saya babunya Yesus. Henry Tannya babu, kaunya babunya Henry Tan. Saya babunya Yesus Kristus. Yesus berdiri, Yesus berdoa kepada Bapa. Sementara Yesus Bapa, berarti Bapa berdoa kepada Bapa. Kau udah gila. Anak Lalu setan. mau dihapus itu tulisan Yesus ya ketika Yesus berkata aku adalah Bapa. Mau dihapus? Enggak ada ayatnya aku adalah Bapa, tapi Jika kamu melihat dan Bapa. jika kamu melihat aku maka kamu sudah melihat Bapa. Mau dihapus itu? Artinya seperti ini. Jikalau engkau melihat aku ini adalah gambaran dari Bapa, bukan berarti aku adalah Bapa. Sebentar. Woi kucing.
bukan kurang gambaran ajar. apa loh. Baca Kamu baik-baik. diam dulu. Anak dajjal. Anak dajjal, kau diam. Yesus berkata mengenai hari kiamat. Lalu Tentang klaim-klaim nabi pula. Waduh. Kucing, kamu dengerin dulu. Siapa yang angkat kamu jadi nabi? Tolong moderator, ini muncungnya si Dajjal ini ditutup dulu biar enak abang kau ini ngomong. Jadi gini. Jadi Yesus itu berkata, Bapa lebih besar dari aku. Aku tidak tahu hari kiamat. Hanya Bapa yang tahu. Anak pun tidak. Yesus itu anak, bukan bapaknya. Tapi anak juga jangan kau banting pula jadi nabi. Nanti kepala kau yang dibanting nanti. Kalau anak ya anak. Apa status Yesus dalam kepercayaan Luga ini? Apa status Yesus dalam kepercayaan kamu? Saya mempercayai Yesus sebagai anak kandung Bapa, anak satu-satunya, bukan nabi. Kuinjak nanti leher kau. Sejak kapan Ya. dia ada? Kalau begitu mulai kalau begitu saya tuntut nih, sejak kapan dia ada? Yesus karena bapaknya kekal, mama kekal, anak wajib kekal. Karena Yesus Siapa yang sudah duluan besar. kalau begitu? Siapa yang duluan? Tidak ada yang duluan, kan dibilang Nah, tiga itu Yohanes makanya pasal. saya katakan kalau Jesus only masuk logika itu, tapi kalau kamu bilang ada 3 pribadi itu yang berbeda, nggak masuk logikanya. Gitu. Iya, karena lo memang 3 kok. Bapak kami yang di surga udah 2. Kamu diam dulu Bang setan. Luga, Bang Luga, Setan kalau kamu hanya diam satu, dulu. Bang Luga, kalau hanya satu, one and only, maka itu masuk semua logika Jesus only. Gitu. Yesus Kalau aja, 3, Bang. gimana mau masuk itu? Kampret, dengerin dulu. 3 masuk sekaligus ya. Ini memang anjing nih anak tadi. Yesus aja berdoa kepada Bapa kami yang di sorga. Yesus bilang, inilah anakku yang kukasih. Mereka ngobrol. Kau bilang kalau Aduh, Yesus bentar, Bapak. nanti saya balik lagi lah. Saya balik lagi. Udah nggak kuat kan gigi kau, anak setan kau. Nah, jadi Kabar Bang Luga, Yesus itu- kita sapa dulu nih, ada Bang Ardi sama Nora ini. Assalamualaikum warahmatullahi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari tadi dengerin Bang Fandi ya kan di sini. Aku nggak naik sengaja Bang. Aku di bawah dari kurang lebih 2 jam yang lalu. Di bawah aku. Aku lihat aku lanjut. Iya, sambil dengerin dia. Luga Tambunan debat